Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi di channelnya YouTube Om Abdul Aziz. Nah, sebelumnya tolong di like, komen, dan subscribe ya. Dan nyalakan tombol loncengnya, oke? Nah, kali ini aku mau share ke kalian gimana sih pendapat teman-teman setelah aku menikah. Nah, pendapat teman-teman setelah aku menikah itu banyak banget ya yang nanya, Allah nanti juga nikah nanti dibuang. Kasihan. Terus Allah nanti juga kalau misalnya nanti udah di Saudi nanti jadi pembantu. Banyak sih. Nah, aku satu-satu dulu ya. Biar aku biar aku nggak lupa. Nah, kalau misalnya mengenai nanti dibuang, sebenarnya kalau kalian pengen tahu di sini tuh banyak banget yang aku lihat, dan itu juga jadi pelajaran ya bagi aku. Banyak banget yang nikah sama orang Saudi yang masya Allah ada yang 15 tahun, ada yang udah 20 tahun di sini, dan ada yang udah sampai tua di sininya, masya Allah. Dan ya itu kan atas izin Allah ya kan, udah nasibnya kayak gitu ya, udah kayak gitu, ngerti gak sih? Nah, aku aja maksudnya kenapa aku ke Saudi ya karena suami aku tuh pengen pengen akunya di Saudi, pengen berumah tangga, hidup bareng-bareng, ngurus anak-anak kayak gitu kan. Dan kalau misalnya takut nanti dibuang, kalau aku insya Allah nggak takut ya kan, karena sebelum aku kesini juga aku udah berkomitmen sama suami ya kan, bareng-bareng. Jadi ya udah gitu, jangankan takut dibuang, suami aku misalnya ada pelakor yang ganggu pun aku nggak takut, karena aku percaya sama suami aku. Suami aku tuh nggak bakalan yang namanya selingkuh atau gimana gimana ya kan, karena kan ya udah aku yakin Allah udah nentuin nasib aku harus berumah tangga, harus fokus lagi yang kayak gitu-gitu. Jadi aku nggak berpikiran nanti dibuang, nanti gini. Hatta atau walaupun aku misalnya dibuang, suami aku udah bosan, aku masih tetap di sini. Karena apa? Karena anak-anak aku tuh warga negara Saudi gitu, beb. Jadi kalian yang punya temen yang kayak julid gitu, nikah nanti juga dibuang, bilang aja ke dia kalau misalnya udah nasibnya gak mungkin dibuang, apalagi kalau nikah resmi gitu, ngerti gak sih? Kalau nikah resmi itu ya walaupun amit-amit ya, kalau misalnya udah cerai terus nanti pulang ke Indonesia gak bakal bisa lihat anak, gak kayak gitu. Kita masih bisa ke Indonesia kayak gitu, masih bisa astagfirullah, masih bisa ke Saudi, masih bisa ngelihat anak kita gitu kan, kayak gitu. Jadi jangan takut, oke? Selama Allah ngasih jodoh yang terbaik, oke? Nah, pertanyaan yang kedua, Allah nanti juga dijadiin pembantu. Alhamdulillah ya beb, aku selama di sini mertua aku, kakak ipar aku gak pernah yang namanya nyuruh bersihin dong, enggak kayak gitu. Karena mereka juga kayak masih punya adab gitu kan, ngehargain aku sebagai istrinya suami aku. Jadi gak kayak gitu. Jadi kayak aku kalau misalnya ke rumah mertua juga nggak disuruh bersihin, nggak kayak gitu. Tapi kan yang namanya mama mertua aku udah tua, terus kadang kalau misalnya banyak cucu-cucunya datang, aku datang, pasti kan kayak kotor gitu. Masa aku nggak bantuin? Ya aku bantuin walaupun nggak disuruh ya kan. Itu kan udah kayak mama mertua, kayak mama kandung aku sendiri kayak gitu. Kayak di kakak ipar ya, kalau misalnya dia nggak sakit atau apa aku bantuin kayak gitu, tapi kan nggak disuruh. Kalau di rumah juga alhamdulillah suami aku juga
nggak apa sih namanya, nggak nyuruh aku kayak pembantu, bahkan masya Allahnya kayak beres-beres dia yang bantuin, kayak nyuci pun sebenarnya kita sendiri-sendiri loh. Karena apa, dia nggak mau aku capek. Jadi jangan berpikiran yang enggak-enggak ya kan. Nah udah kayak gitu ada juga yang ngomong, duh aku lupa, ada juga yang ngomong kayak gini, apa sih namanya, Allah eh baru segitu juga bangga. Ya iyalah bangga, karena kan apa, karena kan nggak semua wanita bisa nikah resmi ya kan. Jadi ya yang aku yang nikah resmi itu ya bangga gitu kan, ya bahagia, bukan bangga lagi. Karena kan kita tuh bisa apa namanya, udah nikah tuh ya bisa berubah, bisa ngurus-ngurus anak, bisa ngurus suami, ya bisa menjadi seorang istri yang soleh ya kan, yang solehah maksudnya, yang kayak gitu. Jadi jangan berpikiran yang enggak-enggak ya kan. Nah nanti kalian coba deh, insya Allah jodohnya orang Saudi, coba deh kesini. Dan enggak, maksudnya, oh iya ada juga yang bilang katanya, ih mertuanya nanti jahat, nanti kamu digini, nanti kamu digini. Aku juga berpikirnya kayak gitu sih Beb, pas pertama itu aku mikirnya kayak gitu, wah nanti mertua aku begini begitu, takutnya kayak gitu. Karena apa, karena kan banyak banget yang ngomong kan, kayak temen-temen kayak orang-orang terdekat juga katanya, nanti mertua kamu jahat loh, nanti gini loh, nanti gitu. Tapi alhamdulillah masya Allahnya, kalau aku bilang mertua yang paling baik di dunia, tahu nggak sih, ya begitu, karena baik banget gitu. Jadi aku mohon ke kalian, kalau misalnya mau menikah sama orang Saudi itu, tapi jangan berharap juga, karena berharap itu nggak enak juga Beb. Oke. Nah kalian aku doain yang mau nikah sama orang Saudi, mudah-mudahan dilancarin ya. Dan jangan lupa dukung terus channel YouTube aku. Sampai sini dulu ya, karena ribet, karena kan punya anak-anak juga. Oke, nanti tunggu video berikutnya ya. Oke, makasih. Assalamualaikum. Wassalam.